Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 921. Saya akan duduk di sini selama 5 menit. Jika CEO Anda tidak muncul di depan saya dalam 5 menit, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Stephen Lin tidak berbicara omong kosong dengan Wang Xiaoxing. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan ke samping, dan duduk di kursi superior. Hehe, kamu menanggung risikomu sendiri. Mungkinkah memecat CEO kita? Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah bosnya? Wang Xiaoxing bergumam dengan nada menghina. Suaranya tidak keras, tapi juga tidak rendah. Banyak orang mendengar kata-kata ini dan memandang Stephen Lin dengan ekspresi menghina. Nyatanya, tidak semua orang akan melihat orang sebagai inferior, tetapi ketika seseorang yang berstatus rendah tiba-tiba memiliki kesempatan untuk mengejek dan merendahkan orang-orang yang berada di atasnya, dia pasti akan meletakkan inferioritas sifat manusia ke tanah. Sama seperti sekarang, Stephen Lin adalah Raja Naga, orang yang berada jauh di atas dan di luar jangkauan siapapun pada hari kerja, tetapi sekarang dia hanyalah orang yang datang ke perusahaan untuk meminta bertemu dengan CEO mereka tetapi tidak dapat menemuinya. Pada saat ini, orang-orang biasa itu akan memiliki rasa superioritas yang tidak dapat dijelaskan. Stephen Lin duduk dan melihat waktu. Wang Xiaoxing cemberut, berjalan kembali ke kursinya dan duduk. Xiaoxing, apakah kamu ingin menelepon atasan dan berbicara dengan CEO? Seorang gadis di meja depan di sebelahnya bertanya. Apa gunanya bertanya, itu hanya gertakan. Wang Xiaoxing berkata dengan nada menghina. Untuk karyawan biasa dari perusahaan ini, mereka bahkan tidak mengetahui berita kematian Li Xuan saat ini, apalagi berita perubahan kepemilikan perusahaan, sehingga mereka tidak tahu bahwa Stephen Lin telah menjadi penanggung jawab yang sebenarnya. Perusahaan. Tidak ada suara angin yang terdengar. Jika Anda mendengarnya, maka sikap Wang Xiaoxing terhadap Stephen Lin akan berbeda. Stephen Lin duduk di kursi, dan banyak orang yang mendengar berita itu datang untuk melihatnya. Ketika mereka melihat Raja Naga yang mulia duduk di bangku, banyak orang menunjukkan ekspresi mengejek. Berita itu dengan cepat diunggah dari lapisan bawah ke lapisan atas, dan akhirnya sampai ke telinga kader tingkat menengah perusahaan. Kader tingkat menengah perusahaan lebih tahu daripada karyawan tingkat rendah. Banyak orang sudah mengetahui berita kematian Li Xuan di Australia, tetapi mereka tidak menggabungkannya dengan kedatangan Stephen Lin, karena mereka tahu bahwa Li Xuan mungkin mati. Selain itu, saya tidak tahu bahwa Li Xuan juga kehilangan hak pengelolaan industri pertambangan emas hitam. Bos, apakah rapatnya sudah selesai? Seorang kepala bagian dari Departemen Manajemen Logistik menyambutnya dengan senyuman saat melihat menterinya kembali ke departemen. Ya, menteri itu mengangguk, ekspresinya tidak terlalu bagus. Bos, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang menyenangkan, Stephen Lin ada di sini lagi. Kata kepala seksi sambil tersenyum. Stephen Lin ada di sini. Menteri menatapnya dan bertanya, kapan Anda datang? Saya baru saja datang ke sini, duduk di bangku di lantai bawah, dengan berani mengatakan bahwa jika CEO tidak melihatnya dalam 5 menit, saya akan mengambil risiko sendiri. Hahaha, saya tertawa terbahak-bahak, menurut Anda siapa dia? Rekan-rekan dari banyak departemen pergi menonton, dan semua orang ingin melihat apa yang akan dia lakukan setelah 5 menit berlalu. Dapatkah dia lari ke atas dan membunuh seseorang? Kepala itu tertawa. 5 menit, sudah berapa lama? Tanya menteri dengan pucat. Sudah sekitar 5 menit, ada apa, bos? Tanya kepala seksi curiga. Sudah selesai, kata menteri, dan bergegas ke lift. Kepala seksi berdiri di sana dengan kaget, tidak tahu mengapa menteri itu tiba-tiba lari. Di sisi lain, menteri berlari ke pintu masuk lift, duduk di dalam lift dan menekan tombol lantai atas dengan cemas. Sudah selesai,
Sudah selesai. Menteri terus berbicara sendiri. Sebagai kader senior perusahaan, dia baru saja menghadiri pertemuan penting di dalam perusahaan. Dalam pertemuan itu, CEO perusahaan hanya mengatakan satu hal, yaitu Lee Xuan meninggal pada saat yang sama, Stephen Lin memperoleh hak pengelolaan industri pertambangan emas hitam. Dengan kata lain, Stephen Lin telah menjadi bos sebenarnya dari industri pertambangan emas hitam, mengintegrasikan manajemen dan kepemilikan dalam satu orang. Tujuan CEO mengadakan pertemuan semacam itu adalah untuk memberitahu semua orang dan mempersiapkan kedatangan Stephen Lin. Tanpa diduga, tepat setelah pertemuan selesai, Menteri mendengar dari bawahannya bahwa Stephen Lin sedang duduk di bangku, jadi mengapa dia harus buru-buru dan memberitahu atasannya tentang hal itu. Lift sampai ke lantai atas, dan Menteri berlari menuju kantor CEO. Tidak lama kemudian, Menteri datang ke pintu kantor CEO dan mendorong pintu masuk tanpa mengetuk. Pemimpin, sesuatu yang serius telah terjadi. Teriak Menteri bersemangat setelah mendorong pintu terbuka. Di kantor, Lee Kan, CEO penambangan emas hitam, sedang mengerutkan kening dan memikirkan bagaimana menyelesaikan konflik dengan Stephen Lin. Melihat bawahannya begitu bersemangat sehingga mereka masuk bahkan tanpa mengetuk pintu dan berteriak, hatinya tiba-tiba berdebar. Ditangguhkan. Berdiri. Ada apa? Tanya Lee Kan. Stephen Lin. Tidak, ini bosnya, dia ada di sini. Kata Menteri dengan bersemangat. Kamu datang. Lee Kan tiba-tiba berdiri, dan berkata, apakah kamu baru saja datang? Sudah lebih dari 5 menit sejak dia datang, dan dia dihentikan di bawah. 5 menit, dia akan menanggung risikonya sendiri. Lebih dari 5 menit telah berlalu. Kata Menteri. Cepat, panggil semua manajemen dan turun bersamaku. Lee Kan bergegas ke pintu tanpa ragu-ragu. Sementara itu, di lantai bawah. 5 menit berlalu, Stephen Lin duduk di bangku, lagi pula, dia tidak menunggu Lee Kan, CEO Black Gold Mining. Nyatanya, meski Wang Xiaoxing melapor ke atas, Lee Kan tidak akan bisa datang dalam 5 menit, karena Wang Xiaoxing hanyalah seorang resepsionis dan dia tidak bisa langsung terhubung dengan Lee Kan. Dia harus menghubungi sekretaris Lee Kan terlebih dahulu dan memberitahu sekretaris Lee Kan setelah mengetahui situasi spesifiknya. Sekretaris Lee Kan akan memberitahu Lee Kan bahwa proses seperti itu akan memakan waktu 3 hingga 4 menit, dan kemudian Lee Kan hanya memiliki 1 atau 2 menit untuk turun. 5 menit sudah terlambat. Sudah banyak orang yang menonton Stephen Lin, dan mereka semua tahu tentang ultimatum 5 menit Stephen Lin sekarang. Setelah 5 menit berlalu, Lee Kan belum muncul, dan Stephen Lin sekali lagi menjadi bahan tertawaan semua orang. Selain itu, Stephen Lin tidak pergi saat ini, dan sepertinya ingin terus menunggu, yang juga membuatnya menjadi bahan tertawaan untuk waktu yang sangat lama. Dia tampak seperti orang berwajah tegas yang tidak akan menyerah sampai dia melihat CEO. Namun, semua orang tahu bahwa Lee Kan tidak mungkin bertemu Stephen Lin, karena Lee Kan adalah kerabat Lee Xuan dan bawahan Lee Xuan yang paling cakap. Bagaimana dia bisa datang untuk melihat Stephen Lin? Seiring waktu berlalu, diskusi menyebar di aula. Mengapa kamu begitu tidak tahu malu dan masih duduk? Pria ini benar-benar mempermalukan klan naga. Mungkinkah dia harus menunggu sampai dia pulang kerja? Stephen Lin duduk di kursi, menjadi tuli telinga untuk diskusi ini. Saat itu, ding dong, ada suara garing dari lift. Semua orang melihat ke lift bersama, dan pintu lift terbuka perlahan. Lee Kan adalah orang pertama yang keluar dari lift, diikuti oleh sekelompok eksekutif perusahaan. Orang-orang ini semua memiliki wajah muram, dan semua orang berjalan sangat cepat dengan angin di kaki mereka. Melihat orang-orang ini, mata banyak orang langsung melebar. Para pemimpin ada di sini, apakah ini akan menjadi gelombang ejekan? Setelah Lee Kan dan yang lainnya keluar dari lift, mereka memindai lobi di lantai pertama, dan sekilas melihat Stephen Lin duduk di sampingnya. Semua orang berlari menuju Stephen Lin serempak. Lari.
Tindakan ini mengejutkan orang-orang di sekitar mereka. Para eksekutif ini berjalan lebih lambat dari yang lain pada hari kerja. Sepertinya ini satu-satunya cara untuk menunjukkan stabilitas mereka. Mengapa mereka semua berlari hari ini? Dalam sekejap, para eksekutif berlari di depan Stephen Lin. Li Kan berdiri di depan sekelompok eksekutif, menatap Stephen Lin. Stephen Lin juga memandang Li Kan. "Halo bos." Li Kan membungkuk 90 derajat ke arah Stephen Lin dan berteriak keras. "Hai, bos." Para eksekutif lainnya juga berteriak pada Stephen Lin, membungkuk lebih dari 90 derajat. Adegan ini mengejutkan mereka yang menonton lelucon Stephen Lin. Bagaimana ini terjadi? Mengapa Stephen Lin tiba-tiba menjadi bos perusahaan? Mata Wang Xiaoxing semakin melebar. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya di depan matanya. 5 menit telah berlalu, kata Stephen Lin datar. "Bos, aku tidak tahu kamu ada di sini, dan bawahanku tidak memberitahuku." Li Kan buru-buru menjelaskan. Bahkan jika bawahan melakukan kesalahan, pemimpin juga bertanggung jawab secara tanggung renteng, bukan? Stephen Lin bertanya. "Ya, aku salah tentang masalah ini, dan aku meminta bos untuk menghukummu," kata Li Kan dengan kepala tertunduk. "Seperti yang saya katakan, jika kurang dari 5 menit, Anda akan menanggung risiko Anda sendiri." Stephen Lin menyilangkan kakinya, menatap Li Kan dan berkata, "Kembali dan bersihkan, keluar." Petik 2. "Kamu mau pecat saya?" Li Kan tidak percaya melihat Stephen Lin bertanya. Dia telah menjadi CEO penambangan emas hitam selama hampir 10 tahun. Meskipun Li Xuan memiliki kekuatan manajemen seluruh perusahaan, dia sebenarnya bertanggung jawab atas manajemen. Awalnya, dia berpikir bahwa bahkan jika Stephen Lin datang ke perusahaan, demi stabilitas perusahaan pasti tidak berani melakukan apapun padanya. Tanpa diduga, Stephen Lin memecatnya begitu mereka bertemu, yang tidak pernah dia duga. "Tidak," Stephen Lin bertanya. "Bos, saya telah berada di perusahaan selama hampir 10 tahun. Di bawah manajemen saya, perusahaan telah menghasilkan keuntungan. Laba tahunan melebihi 10 miliar yuan. Hanya karena saya tidak melihat Anda dalam 5 menit, apakah Anda akan pergi ke memecatku?" Li Kan bertanya dengan penuh semangat. "Seperti yang saya katakan, jika saya tidak melihat Anda selama 5 menit, Anda akan menanggung risiko Anda sendiri," kata Stephen Lin. "Tapi itu karena tidak ada yang memberitahuku," kata Li Kan. "Itu bukan salahku." Stephen Lin mengangkat bahu dan berkata, "Sebagai bos perusahaan, saya hanya melihat hasil dan bukan prosesnya. Terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk perusahaan selama 10 tahun terakhir. Sekarang Anda bisa pergi." Petik 2. "Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku telah mendedikasikan 10 tahun untuk perusahaan, kamu tidak bisa mengusirku begitu saja," teriak Li Kan bersemangat. "Apakah kamu tidak pergi?" Stephen Lin tiba-tiba menundukkan wajahnya, menatap Li Kan dan berkata, "Kamu yakin? Kamu ingin tidak mematuhi perintahku?" Wajah Li Kan membeku dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Bab 922. Stephen Lin telah mengambil kembali hak pengelolaan industri pertambangan emas hitam, dan kepemilikan industri pertambangan emas hitam juga menjadi miliknya. Kekuatannya di perusahaan ini telah melampaui Li Xuan sebelumnya, jadi ketika dia memutuskan untuk melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Siapapun yang menghentikannya adalah musuhnya, dan harga menjadi musuh Raja Naga tak tertahankan bagi banyak orang. Li Kan berbalik dan pergi dengan sedih, dan naik lift kembali ke kantornya. Sambil mengepak barang-barangnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Stephen Lin, tunggu dan lihat saja, perusahaan telah berada di bawah manajemen saya selama 10 tahun, dan orang kepercayaan. Saya telah menduduki setengah dari manajemen perusahaan dan manajemen menengah. Anda pergi aku pasti akan membuatmu membayar harganya." Untuk Li Kan, pendekatan Stephen Lin tidak diragukan lagi. Mati otak,
Jika dia ingin perusahaan berjalan lancar saat ini, cara terbaik adalah menenangkannya dan membiarkannya terus bekerja keras, agar perusahaan tidak mendapat masalah, dan Stephen Lin memecatnya segera setelah dia datang untuk membangun prestise, atau untuk menyerang pengaruh Li Xuan. Ini hanya dapat menjerumuskan perusahaan ke dalam kekacauan, dan orang-orang yang dia tinggali kemampuan cukup untuk melumpuhkan seluruh perusahaan dalam waktu singkat. Kerusakan yang disebabkan oleh waktu itu benar-benar mencengangkan. Didi, ponsel Li Kan berdering, dan peneleponnya adalah Qian Zhu, sesepuh King Mu Hall. Kudengar kamu dipecat oleh Stephen Lin, tanya Qian Zhu. Ya, Penatua Qian, kata Li Kan. Maka rencana kita sebelumnya tidak akan berhasil. Qian Zhu bertanya dengan cemberut. Sebelumnya, King Mutang telah memintanya untuk menghubungi Li Kan, dan kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bahwa Li Kan menggunakan kekuatannya untuk mengacaukan perusahaan. Di luar dugaan, kesepakatan tercapai, dan Li Kan dipecat. Tidak masalah. Meskipun saya tidak dalam posisi, setengah dari manajemen dan manajemen menengah industri pertambangan emas hitam adalah milik saya. Selama saya mengucapkan sepatah kata pun, mereka akan melumpuhkan industri pertambangan emas hitam. Kata Li Kan. Itu bagus, kita tidak boleh membiarkan penambangan emas hitam menghasilkan uang untuk Stephen Lin. Kata Qian Zhu. Itu pasti. Setelah menutup telepon, Li Kan tersenyum dingin. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba masuk ke kantor. Li Kan menoleh dan menemukan bahwa itu adalah sekretarisnya. Tuan Li, ini tidak baik, Stephen Lin memecat setengah dari tim manajemen. Sekretaris itu berkata dengan bersemangat. Apa? Penambangan emas hitam, lobi di lantai pertama. Semua orang yang namanya dibacakan oleh Stephen Lin berdiri di tengah aula, dan kemudian Stephen Lin mengumumkan keputusan untuk mengusir orang-orang tersebut. Orang-orang ini, termasuk orang-orang di sekitar mereka, semuanya tercengang. Orang-orang ini hampir semuanya adalah manajemen dan kader tingkat menengah dari industri pertambangan emas hitam. Pemecatan Stephen Lin setara dengan pemecatan lebih dari separuh kader di markas besar industri pertambangan emas hitam. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa setelah Stephen Lin mengangkat pisau tukang daging ke Li Kan, dia juga mengangkat pisau tukang daging itu ke kader perusahaan. Dengan pedang di tangan, setengah dari kader jatuh. Stephen Lin melambaikan tangannya dan berkata keluar. Tidak ada yang berani mengatakan apa-apa lagi, karena Stephen Lin memiliki dua identitas sekaligus, satu adalah bos dan yang lainnya adalah Raja Naga. Perpaduan kedua identitas ini membuat semua orang tidak berani mengajukan keberatan atas keputusan Stephen Lin, karena takut Stephen Lin akan menghukum mereka jika dia tidak bahagia. Hampir setengah dari kader perusahaan dipecat, yang membungkam seluruh aula. Stephen Lin melihat sekeliling kerumunan sambil tersenyum, lalu mengangkat tangannya. Kamu. Petik 2. Stephen Lin mengulurkan tangannya dan menunjuk mereka satu persatu, dan semua orang yang ditunjuk berdiri di aula. Dan satpam di depan pintu bernama Li Wukun. Stephen Lin sengaja menyebutkan nama satpam yang baru saja menggeledahnya. Penjaga keamanan di pintu masuk ke aula dengan ketakutan. Saat ini, ada hampir 100 orang di aula. Keluar. Stephen Lin mengucapkan dua kata sederhana dan jelas. Hampir 100 orang ini tercengang. Mereka semua hanyalah karyawan biasa perusahaan. Stephen Lin sebenarnya memecat mereka semua. Mengapa? Semua orang saling memandang dengan cemas. Pada saat ini, seseorang menemukan bahwa hampir 100 orang ini sepertinya adalah orang-orang yang baru saja menertawakan Stephen Lin di aula. Penemuan ini memberi semua orang pemahaman baru tentang balas dendam. Mereka mengira bahwa orang besar seperti Stephen Lin akan meremehkan berurusan dengan orang kecil seperti mereka, tetapi mereka tidak menyangka Stephen Lin tidak hanya berurusan dengan mereka, tetapi juga tidak membiarkan pergi dari salah satu dari mereka. Lulus. Hampir 100 orang kembali ke pos mereka untuk mengemasi barang-barang mereka dan bersiap untuk pergi.
Stephen Lin tidak berhenti di situ, dia melihat ke arah meja depan. Dia memandang Wang Xiaoxing, seorang wanita berusia 30 tahun yang terlihat baik. Tubuh Wang Xiaoxing bergetar, tetapi Hao Xuan tidak mengeluarkan air kencingnya. Kamu. Stephen Lin menunjuk ke Wang Xiaoxing. Bos, saya mengundurkan diri, jangan katakan itu. Wang Xiaoxing berteriak dengan penuh semangat, dia merasa lebih baik mengundurkan diri daripada diberhentikan oleh Stephen Lin. Apakah kamu akan mengundurkan diri? Aku baru saja berencana untuk memberimu kenaikan gaji, jadi sayang untuk mengundurkan diri seperti ini. Stephen Lin berkata dengan cemberut. Gaji naik. Wang Xiaoxing memandang Stephen Lin dengan curiga. Jika Anda tidak dengan sengaja tidak menyampaikan kabar kehadiran saya kepada CEO Anda, maka saya tidak akan memiliki kesempatan untuk memecatnya, bukan? Dan semua orang yang baru saja dipecat, jika saya tidak memecat Li Kan, maka saya juga tidak melakukannya. Apakah tidak ada cara untuk memecat mereka? Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Kata-kata ini benar-benar membingungkan Wang Xiaoxing. Dia bertanya dengan gemetar, "Bos, apakah Anda bercanda?" "Bagaimana saya bisa bercanda? Bagaimana dengan ini? Gaji Anda akan digandakan dari awal. Bagaimana menurut Anda?" Stephen Lin bertanya. 2 kali. Mata Wang Xiaoxing langsung berbinar. Dia tidak menyangka dia bisa mendapatkan gaji 2 kali lipat setelah melakukan kesalahan. Ini terlalu luar biasa. Mata orang lain di sekitar Wang Xiaoxing tiba-tiba menjadi buruk. Di mata mereka, alasan terpenting Stephen Lin menggunakan pisau daging hari ini adalah Wang Xiaoxing. Sekarang begitu banyak orang telah dipecat, Wang Xiaoxing bahkan diangkat. Dia menjadi pengkhianat dan musuh publik semua orang. Saat ini, Wang Xiaoxing belum menyadari niat jahat Stephen Lin, jadi dia dengan bersemangat berkata kepada Stephen Lin, "Bos, kamu tidak akan berbohong, kan?" Stephen Lin bertanya. "Tentu saja bukan itu masalahnya. Terima kasih bos, saya pasti akan bekerja lebih keras untuk membayar Anda." Wang Xiaoxing berkata dengan bersemangat. "Ngomong-ngomong, saya pikir sayang sekali tinggal di meja depan dengan bakat Anda, jadi saya berencana untuk memindahkan Anda ke departemen lain. Bagaimana menurut Anda?" Stephen Lin bertanya. "Bos, saya akan pergi kemanapun Anda ingin saya pergi." Wang Xiaoxing berkata dengan penuh semangat. Menurutnya, sekarang begitu banyak kader telah dipecat dan begitu banyak posisi telah dikosongkan, Stephen Lin akan memberinya kenaikan gaji dan transfer dia. Ini terlihat seperti penghargaan untuknya. Jika tidak, mengapa orang selalu menggabungkan promosi dan kenaikan gaji? "Saya pikir Anda pasti direktur kantor manajemen pengumpulan klasifikasi sampah organik," kata Stephen Lin. "Kantor manajemen pengumpulan klasifikasi sampah organik." Wang Xiaoxing tampak bingung. Dia sudah lama bekerja di perusahaan, jadi mengapa dia tidak pernah mendengar departemen seperti itu? "Ya, saya akan membiarkan Anda menjadi pemimpin, bagaimana menurut Anda?" Stephen Lin bertanya. "Oke, tidak masalah." Wang Xiaoxing mendengar bahwa Stephen Lin mengatakan dia adalah pemimpin tertinggi, jadi dia tidak peduli apakah departemen telah mendengarnya atau tidak, jadi dia setuju terlebih dahulu sebelum berbicara. Banyak orang di sekitar bingung, tidak tahu departemen seperti apa yang dibicarakan Stephen Lin. Namun, beberapa orang pintar masih bisa menebak pikiran Stephen Lin, dan orang-orang ini menahan tawa mereka agar tidak tertawa terbahak-bahak. "Itu bagus." Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum, lalu melihat sekeliling semua orang dan berkata, "Rekan-rekan, saya Stephen Lin. Saya pikir semua orang kurang lebih telah mendengar nama saya. Saya adalah orang dengan ingatan yang sangat baik. Orang baik, siapapun yang menertawakan saya dan mengejek saya akan mengingatnya di hati saya. Orang-orang itu barusan hanya sebagian, dan ada bagian lain. Saya tidak bermaksud mengejarnya. Saya harap Anda bisa serius bekerja, lakukan dengan baik, karena perusahaan telah memecat sebagian besar kader, jadi akan ada banyak lowongan untuk kader di masa depan,
dan saya akan mempromosikan beberapa orang, tetapi orang-orang itu tidak dapat mengisi kesenjangan bakat. Saya tidak mau saya akan keluar dan merekrut beberapa orang. Saya pikir banyak dari Anda cukup mampu untuk memegang posisi penting. Oleh karena itu, seluruh perusahaan akan memasuki masa pemeriksaan ketat di masa depan. Siapapun yang berprestasi akan dipromosikan. Ladies dan tuan-tuan, saya telah menghilangkan rintangan dalam perjalanan Anda ke depan, dan terserah Anda apakah Anda bisa maju. Kata-kata ini membuat hati orang-orang di sekitarnya langsung menghangat. Hari-hari ini, siapa yang tidak menginginkan promosi dan kenaikan gaji? Siapa yang tidak bekerja untuk memberi diri mereka kehidupan yang lebih baik? Meskipun mantan pemimpin memperlakukan saya dengan baik dan dikeluarkan, itu sangat mengganggu, tetapi sekarang posisi kepemimpinan kosong, dan semua orang memiliki kesempatan untuk bersaing. Jika tidak bertarung, Anda akan memiliki lubang otak. Stephen Lin menggunakan beberapa kata sederhana untuk segera menghilangkan kebencian di dalam perusahaan tentang pemecatan massal karyawannya. Setiap orang mencoba yang terbaik untuk memberikan kontribusi mereka sendiri kepada perusahaan. Izinkan saya juga mengatakan di sini, jika seseorang ingin terus setia kepada mantan pemimpin Anda, maka Anda hanya bisa berharap saya tidak mengetahuinya. Begitu saya mengetahuinya, konsekuensinya tidak akan sesederhana pengusiran. Selain itu, siapa yang bisa melapor orang-orang ini bisa menjadi kader cadangan jika berhasil melapor. Stephen Lin berkata dengan lantang. Kata-kata ini membuat orang-orang kepercayaan para kader yang dikeluarkan langsung berkecil hati. Sekarang, orang-orang yang namanya saya baca akan keluar. Saya akan menunjuk Anda sebagai kader dari berbagai departemen perusahaan. Saya harap Anda dapat terus bekerja keras dan jangan mengecewakan kepercayaan yang Anda miliki pada Anda. Petik 2. Stephen Lin berkata sambil mengeluarkan kartu dari kertas sakunya, membaca nama-nama yang tertulis di kertas itu satu persatu. Bab 923. Jika semua orang takut terlihat oleh Stephen Lin barusan, maka semua orang berharap terlihat oleh Stephen Lin sekarang. Lagi pula, setiap nama yang keluar dari mulut Stephen Lin saat ini berarti lahirnya kader perusahaan baru. Melihat daftar di tangan Stephen Lin, banyak orang merasa merinding. Jelas, Stephen Lin sudah lama mengetahui bahwa suatu hari dia akan mengambil alih perusahaan dan memecat banyak orang. Jadi dia tidak tahu kapan dia melakukan survei terhadap karyawan perusahaan dan menyaring kandidat yang memenuhi syarat dari antara mereka. Orang yang menjadi kader. Dengan kata lain, semua yang terjadi hari ini tidak dapat dihindari, tidak peduli apakah Likan muncul di depan Stephen Lin dalam waktu 5 menit atau tidak. Setiap orang yang dipanggil dengan nama Stephen Lin datang ke aula. Setelah itu, Stephen Lin menunjuk orang-orang ini sebagai kader dari berbagai departemen sesuai dengan pengangkatan dan pemberhentian personel yang ditulis oleh Dong Jian sebelumnya. Penunjukan ini hanya sementara. Jika Anda tidak menunjukkan kemampuan yang cukup selama masa jabatan Anda, siapapun dapat menggantikan Anda. Termasuk Anda, Wang Xiaoxing. Stephen Lin menatap Wang Xiaoxing dan berkata, "Begitu, bos." Wang Xiaoxing mengangguk dengan tergesa-gesa. Di atas adalah penunjukan personel terbaru saya untuk perusahaan. Sekarang, semua kader di atas kepala seksi di perusahaan akan segera pergi ke ruang rapat di lantai paling atas. Setelah Stephen Lin selesai berbicara, dia bangkit dan berjalan ke tangga berjalan. Baru setelah Stephen Lin menghilang di depan semua orang pergi ke lift satu demi satu. Beberapa naik ke atas untuk rapat, dan beberapa kembali ke pekerjaan mereka. Wang Xiaoxing awalnya berencana untuk pergi ke atas untuk rapat, tetapi seseorang datang dan berkata kepada Wang Xiaoxing, "Direktur Wang, bos baru saja memberitahu saya bahwa Anda dapat melapor ke departemen Anda." Menteri baru dari Kementerian Sumber Daya Manusia mengangguk cepat, "Saya mengerti. Tapi kemana saya harus melapor? Ikuti saya." Menteri Personalia membawa Wang Xiaoxing ke samping, dan akhirnya sampai di pintu toilet. "Disinilah Anda akan bekerja di masa depan.
Dari lantai 1 hingga lantai atas, semua toilet berada di bawah kendali Anda. Toilet harus selalu dijaga kebersihannya. Begitu tersumbat, harus segera dibersihkan. Mungkin, jika tidak, upah akan dipotong, kata menteri. Saya bertanggung jawab atas toilet. Apakah saya benar? Bukankah saya Direktur Kantor Pemilahan dan Pengelolaan Sampah Organik? Wang Xiaoxing bertanya dengan curiga. Benar, ada sampah organik di toilet, pengelolaan rahasia. Anda harus membersihkan urin, feses dan sejenisnya di tanah tepat waktu, dan menanganinya. Bukankah ini pengelolaan sampah organik? Yah, gajimu lebih tinggi dariku. Kepala Departemen Personalia tersenyum dan menepuk bahu Wang Xiaoxing, lalu menahan senyum dan berbalik untuk pergi. Wang Xiaoxing berdiri di sana dengan tercengang, dia tidak menyangka akan menjadi manajer toilet di Zijin Mining. Dia baru berusia awal 30-an. Pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh bibi pembersih, mengapa giliran dia? Ini menghina saya. Wang Xiaoxing mengepalkan tinjunya dengan marah dan berkata, membiarkan seorang gadis berusia 30 tahun seperti dia mengurus toilet adalah penghinaan baginya. Namun, memikirkan gaji yang tinggi, Wang Xiaoxing tidak bisa melakukan apapun seperti menepuk pantatnya dan pergi. Setelah memikirkannya, dia hanya bisa mengambil pel di toilet dan mulai bekerja. Tidak ada perbedaan antara pekerjaan tinggi dan rendah, selama Anda dibayar untuk pekerjaan Anda sendiri, itu mulia. Wang Xiaoxing menghibur dirinya dengan cara ini. Di sisi lain, lantai atas industri pertambangan emas hitam. Semua kader berkumpul di ruang konferensi terbesar. Stephen Lin tidak ada di ruang rapat, sepertinya dia pergi ke kantor mantan CEO. Tak satu pun dari orang-orang ini berbicara, dan semua orang duduk tegak dengan ekspresi gugup di wajah mereka. Lebih dari setengahnya adalah mantan kader, dan lebih dari setengahnya dipromosikan hari ini. Kedua kelompok orang ini jelas terbagi menjadi dua kubu. Kader asli merasa tidak nyaman melihat mantan bawahan ini duduk sejajar dengan diri mereka sendiri, dan mereka yang baru dipromosikan hari ini merasa sangat bersemangat ketika melihat atasan asli mereka menjadi rekan mereka sendiri. Semua orang duduk diam, menunggu kedatangan raja baru perusahaan. Saat ini, pintu kantor terbuka. Stephen Lin masuk dari pintu, diikuti oleh dua orang, seorang pria dan seorang wanita. Ketiganya langsung menuju ke depan kerumunan, dan kemudian mengambil tempat duduk mereka. Pengantar singkat untuk semua orang. Stephen Lin menunjuk ke pria yang dibawanya dan berkata, ini adalah tangan kanan saya Wang Hai. Mulai hari ini, dia akan menjadi CEO penambangan emas hitam. Petik 2. Halo, semuanya. Wang Hai tersenyum dan bangkit dan mengangguk kepada semua orang. Ini Sumei, mantan sekretaris saya di grup Lin. Mulai hari ini, dia akan bertanggung jawab atas perusahaan sebagai sekretaris ketua. Dia mewakili saya, kata Stephen Lin lagi. Wanita itu berdiri dan mengangguk kepada semua orang dengan ekspresi kosong. Dia awalnya adalah sekretaris Stephen Lin di grup Lin. Dia memiliki kemampuan kerja yang luar biasa dan bekerja sama dengan baik dengan Wang Hai, jadi Stephen Lin memindahkannya ke sini untuk bekerja sama dengan Wang Hai dalam pekerjaannya. Kedua orang ini bisa dikatakan memiliki pena dan senjata. Wang Hai dapat melakukan reformasi drastis pada perusahaan, sedangkan Sumei dapat menjadi pelumas reformasi. Kombinasi keduanya pasti dapat membantu Stephen Lin dengan mudah menstabilkan arus hitam industri pertambangan emas. Tolong sambut CEO terpercaya kami Wang Hai untuk berbicara dengan tepuk tangan terhangat, kata Stephen Lin. Ada tepuk tangan meriah di ruang pertemuan, dan Wang Hai berdiri di tengah tepuk tangan semua orang, dan mulai berbicara. Stephen Lin duduk di kursi dan mendengarkan sepanjang waktu, mendukung Wang Hai. Wang Hai berbicara banyak, bukan hanya omong kosong, tetapi program kebijakan praktis. Dia memiliki pemahaman yang cukup tentang industri pertambangan emas hitam. Dalam pidatonya, dia menyebutkan banyak masalah dalam industri pertambangan emas hitam dan mengusulkan solusi yang sesuai.
Pidato berlangsung lebih dari 1 jam. Pada awalnya, semua orang hanya mendengarkan ceramah sebagai rutinitas, dan tidak berpikir mereka dapat mendengar apapun. Tetapi setelah 1 jam berlalu, wajah semua orang menjadi sangat serius. Pidato Wang Hai memang sangat serius, keakuratannya ada, dan kedua, sekarang saatnya untuk melakukan perbuatan baik. Dengarkan pikiran Marshall dengan jelas, dan kemudian Anda dapat melakukan beberapa hal yang ditargetkan untuk mendapatkan perbuatan yang lebih baik. Setelah Wang Hai selesai berbicara, Su Mei juga berbicara sedikit, tetapi dia tidak banyak bicara, dan pada dasarnya tentang hal-hal dalam pekerjaan dan kehidupan. Stephen Lin melihat bahwa itu hampir selesai, jadi dia bangun dan meninggalkan ruang pertemuan terlebih dahulu, lalu pergi ke kantornya. Kantornya tentu saja adalah kantor Likan sebelumnya. Saat ini hanya tersisa beberapa meja dan lemari di kantor, dan semua komputer serta barang lainnya telah disingkirkan. Stephen Lin duduk di kursi dengan kaki bersilang, memegang buklet di tangannya. Ini adalah buku pengantar tentang industri pertambangan emas hitam, yang dirancang khusus untuk investor. Penambangan emas hitam adalah salah satu perusahaan pertambangan terkemuka di Longguo, dengan berbagai bisnis termasuk batu bara, emas, gas alam, dan energi baru. Tentu saja, bisnis ini sebenarnya dimiliki oleh negara, dan industri pertambangan emas hitam hanya mengambil bagian dari hak keagenan pertambangan. Meski hanya hak keagenan pertambangan, namun bisa mendatangkan pemasukan besar bagi industri pertambangan emas hitam setiap tahunnya. Sejalan dengan itu, pengeluaran resmi tahunan industri pertambangan emas hitam juga merupakan angka astronomi, jauh melebihi jumlah industri pilar utama keluarga Lin lainnya. Dari area pertambangan, ke daerah lokal, ke daerah, dan akhirnya ke ibu kota kekaisaran, industri pertambangan emas hitam harus melewati semua mata rantai. Bisa dikatakan pekerjaan resmi industri pertambangan emas hitam juga merupakan terbaik di antara semua industri. Hal pertama yang dilakukan Kepala Kementerian Energi untuk makan malam. Untungnya, bos memberi Stephen Lin banyak wajah. Mungkin baginya, industri pertambangan emas hitam cukup membayar pajak tepat waktu dan jumlah yang tepat. Siapa pemegang kekuasaan sebenarnya, dia tidak peduli. Stephen Lin membolak-balik buklet dan membacanya dengan sangat serius. Brosur tersebut memberikan pengenalan singkat tentang masing-masing wilayah pertambangan industri pertambangan emas hitam, bahkan ada beberapa wilayah pertambangan yang terbengkalai 100 tahun yang lalu, toh industri pertambangan emas hitam juga memiliki sejarah ratusan tahun. Dan beberapa area penambangan telah ditambang selama ratusan tahun, tidak ada sumber daya yang tersisa. Saat ini, Stephen Lin menemukan sesuatu yang tertulis di pamflet. Setiap area penambangan akan menghasilkan endapan mineral yang unik, namun di antara endapan tersebut seringkali terdapat beberapa hal lain, seperti ditemukannya batuan emas yang sangat langka di tambang emas tertentu, intisari batu bara yang cukup ditemukan di tambang batu bara tertentu, del. Barang-barang ini dikumpulkan di gedung markas industri pertambangan emas hitam. Bangunan kantor pusat metalurgi dan pertambangan dari lantai 8 sampai lantai 18, dan total 10 lantai digunakan untuk menampung segala macam benda aneh. Ruang 10 lantai ini seperti museum deposit mineral. Padahal, di brosur, ruang berlantai 10 itu disebut museum. Buklet itu mencantumkan nama dan gambar dari beberapa hal yang berharga dan aneh. Stephen Lin hanya membolak-baliknya, dan tiba-tiba melihat foto yang dikenalnya di dalamnya. Kristalisasi energi. Stephen Lin melihat batu heksagonal di foto, dan tertegun. Benda ini ternyata adalah kristal energi yang lebih berharga daripada batu energi. Dia melirik pengantar, yang mengatakan bahwa batu ini ditemukan 100 tahun yang lalu. Tempat ditemukannya batu itu terletak di area penambangan yang ditinggalkan di pinggiran utara kota Sengki. Dulu ada batu kristal, yang merupakan jenis batu hitam. Ini sangat luas, dan penggunaan yang paling banyak tersebar adalah dapat digunakan untuk membuat perangkat penyimpanan energi. Stephen Lin melihat lokasi kristal energi tersebut,
dan brosur tersebut menyatakan bahwa kristal energi tersebut terletak di lemari pajangan No. 108 di lantai 9. Tanpa ragu, Stephen Lin bangkit dan berjalan keluar dari kantor, dan naik lift ke lantai 9. Tidak lama kemudian, Stephen Lin datang ke lantai 9. Tidak ada seorang pun di seluruh lantai-lantai 9, dan tidak ada kantor. Ada ratusan lemari pajangan di seluruh lantai, dan setiap lemari pajangan berisi sebuah pameran. Stephen Lin bolak-balik di antara lemari pajangan sebentar, dan akhirnya sampai di depan lemari pajangan 108. Di lemari pajangan, ada kristal energi di dalamnya. Bab 924. Ini benar-benar kejutan bagi Stephen Lin. Kristal energi sangat langka. Dia hanya menemukan satu sejauh ini. Dia tidak menyangka akan menemukannya di Museum Pertambangan Emas Hitam ini. Stephen Lin melihat pengantar di kabinet. Ini adalah batu heksagonal buatan manusia, yang sebagian besar terdiri dari batu kristal. Menurut pendeteksian bekas pemotongan pada batu tersebut memiliki sejarah lebih dari 100.000 tahun. Kami menduga itu terkait dengan budaya prasejarah. Itu mungkin alat yang digunakan oleh manusia prasejarah untuk pengorbanan, dan kami menyebutnya kristal batu heksagonal. Petik 2. Berusia 100.000 tahun. Stephen Lin tercengang saat melihat pengantar singkat ini. Ketika dia mendapatkan batu energi sebelumnya, dia tidak pernah berpikir untuk menilainya, karena melibatkan energi dan hal-hal lain di dalamnya, jadi pasti tidak akan memakan waktu terlalu lama. Mungkin itu akan menarik beberapa perhatian yang tidak perlu, jadi dia membuang batu itu setelah menyerap energi. Tanpa diduga, batu ini memiliki sejarah 100.000 tahun. Bagaimana orang 100.000 tahun yang lalu bisa menciptakan batu semacam ini? Batu semacam ini seharusnya dibuat untuk mengisi tulang mekanik. Mungkinkah manusia mampu membuat tulang mekanik 100.000 tahun yang lalu? Lalu terus bayangkan, bukankah mungkin medan perang ekstrateritorial sudah ada lebih dari 100.000 tahun? 100.000 tahun yang lalu, bukankah orang-orang primitif yang mentah seperti rambut dan meminum darah? Bagaimana mereka bisa membuat batu energi? Bagaimana mereka bisa membuat medan perang ekstrateritorial? Stephen Lin jatuh ke dalam keraguan yang mendalam, namun ini tidak mencegah Stephen Lin mengeluarkan batu dari lemari. Ada kunci di batu itu, tapi kunci ini tidak bisa menghentikan Stephen Lin. Stephen Lin membuka kabinet dengan mudah, mengulurkan tangan dan meraih kristal energi. Kristalisasi energi terdeteksi, energi yang tersisa adalah 3,1%, apakah akan diisi ulang? Petik 2. Suara seperti itu muncul di benak Stephen Lin, dan suara ini membuat Stephen Lin gembira. Dia telah memperkirakan sebelumnya bahwa rasio pengisian kristal energi adalah sekitar 1,5, dan ada 3% energi di sini, yang berarti dapat memberinya sekitar 4,5% pengisian. Ini 4,5%. Stephen Lin melihat pergelangan tangannya, dan persentase pengisian 2,89% segera muncul di pergelangan tangannya. Jika pengisian selesai, apakah tidak mungkin langsung mencapai lebih dari 7% dari kemajuan pengisian? Stephen Lin memilih untuk mengisi ulang secara langsung tanpa ragu-ragu. Aliran panas mengalir ke tangan Stephen Lin langsung dari batu. Aliran panas ini berlangsung lebih lama dari biasanya, dan berlangsung sekitar 5 detik. 5 detik kemudian, aliran panas menghilang, dan kemajuan pengisian daya di tangan Stephen Lin telah mencapai 7,42%. 7,42%. Ini adalah kemajuan pengisian daya yang belum pernah dicapai Stephen Lin. Menurut apa yang dikatakan Jia Yun, 10% sudah cukup untuk menjadi tak terkalahkan di dunia ini, jadi bukankah dia hanya berjarak 2% dari menjadi tak terkalahkan sekarang? Stephen Lin menjadi bersemangat, dan pada saat yang sama, energi menakutkan mulai menyebar dari anggota tubuh Stephen Lin ke bagian lain tubuhnya, kekuatan. Kekuatan berkelanjutan. Stephen Lin mengepalkan tinjunya karena terkejut. Kekuatannya meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat.
Pada saat yang sama, dia dapat dengan jelas merasakan otot-ototnya berubah. Otot-ototnya tampak berubah. Sedikit demi sedikit, seluruh tubuh seolah ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Stephen Lin tahu bahwa ini berarti bahwa kecepatan reaksi ototnya kemungkinan besar juga meningkat. Pada saat ini, dia mungkin telah mencapai tingkat kebangkitan 3 kali lipat dari prajurit biasa, dan dia memiliki kekuatan dan kecepatan 3 kali lipat. Stephen Lin berdiri di sana dengan mata terpejam, merasakan perubahan pada tubuhnya. Stephen Lin membuka matanya tanpa mengetahui semuanya sudah berakhir. Dia merasa seolah baru saja membunuh seekor ayam, dan dia sangat santai. Ada perasaan ringan yang tak tertandingi di sekujur tubuhnya. Ia mencoba melayangkan pukulan ke depan. Memanggil. Tinjunya dengan mudah membuat suara merobek udara. Kecepatannya telah sangat ditingkatkan. Stephen Lin mengepalkan tinjunya dengan erat, dan meninju ke depan lagi. Bersenandung. Ada suara teredam dari tinju, yang mewakili kekuatan mengerikan yang berosilasi dari tinju Stephen Lin ke sekitarnya. Kekuatannya juga telah meningkat pesat. Saat ini, Stephen Lin sangat percaya diri dalam mengalahkan Xiao Chen-Tian. Bahkan, Xiao Chen-Tian bisa dikalahkan dengan mudah, tidak peduli apakah Xiao Chen-Tian memiliki apa yang disebut kartu Hall atau tidak. Di hadapan kekuatan dan kecepatan absolut, kartu Hall apapun hanyalah awan. Jika mode pemusnahan diaktifkan, bukankah itu melawan langit? Stephen Lin berpikir diam-diam. Hitungan mundur ke mode pemusnahan dimulai. Suara notifikasi mekanis tiba-tiba muncul di benak Stephen Lin. Brengsek, jangan nyalakan, matikan. Teriak Stephen Lin dengan penuh semangat. Mode pemusnahan dihidupkan dan diakhiri. Petik 2. Oh. Apakah kerangka mekanik ini masih memiliki pencarian kata yang sensitif? Stephen Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata pada dirinya sendiri. Dia hanya memikirkan 4 kata untuk menyalakannya mode pemusnahan. Jadi mode pemusnahan sangat istimewa hampir diaktifkan. Ini benar-benar omong kosong. Jangan memikirkan kata-kata itu di masa depan. Stephen Lin diam-diam memperingatkan dirinya sendiri. Lalu mengembalikan kristal energi ke posisi semula, lalu mengunci lemari lagi. Setelah melakukan ini, Stephen Lin berjalan berkeliling dan menemukan bahwa tidak ada kristal energi lain selain yang ini. Stephen Lin menghela nafas dengan menyesal, tujuannya untuk menagih 10% mungkin harus menunggu hingga tahun depan. Setelah meninggalkan lantai 9, Stephen Lin kembali ke kantornya. Dia meminta seseorang untuk mengiriminya informasi yang relevan tentang tambang tempat kristal energi ditemukan, dan menemukan bahwa tambang itu terletak di tempat dia menggali pasir tepat di depannya. Setelah 100 tahun, tempat itu sudah terendam oleh pasir kuning, dan beberapa jejak keberadaannya telah terhapus. Namun, Stephen Lin menemukan banyak batu energi di dalamnya, jadi bisa dibayangkan mungkin 100.000 tahun yang lalu, tempat itu adalah tempat pengolahan batu energi. Manusia prasejarah menggunakan bahan lokal untuk mengolah kristal batu menjadi sumber energi. Batu, lalu diisi dengan energi dan menggunakannya sebagai baterai. Bagaimana cara mengisi ulang batu energi adalah sesuatu yang sejauh ini belum diketahui Stephen Lin. Sebenarnya, dia diam-diam meminta orang untuk mempelajari batu energi, tetapi dia belum mendapatkan hasil apapun. Teknologi saat ini bahkan batu energi dalam energi batu bahkan jika energinya tidak dapat dideteksi, apa gunanya mengisi ulang batu energi? Tepat ketika Stephen Lin sedang sibuk membaca materi, telepon Stephen Lin tiba-tiba berdering. Telepon itu ternyata dari Li Dan, yang sudah lama tidak kuhubungi. Dalam insiden kebocoran sebelumnya, Stephen Lin pada dasarnya yakin bahwa Li Dan membocorkan rahasia kepada Ahua, dan Ahua membocorkan rahasia tersebut kepada orang-orang di King Mutang jika bawahan Stephen Lin, ini sudah lama terhapus dari dunia, tetapi Li dan Seng adalah penyelamat Stephen Lin, dan ini saja sudah cukup bagi Stephen Lin untuk memaafkannya. Stephen Lin menjawab telepon, dan suara bersemangat Li Dan datang dari ujung telepon. Bos Lin,
Huang Jie, dia membunuh. Li Dan tergagap karena hubungan yang tegang. Membunuh orang. Stephen Lin tercengang. Dia berpikir untuk membuat Huang Jie sedikit menderita, untuk melatih kemampuan Huang Jie untuk menahan tekanan, dan pada saat yang sama memberikan kemudahan baginya untuk menaklukkan Huang Jie. Tanpa diduga, Huang Jie agak di luar dugaannya bahwa Jie bisa membunuh orang. Ya, dia membunuh Hua, dan polisi membawanya pergi. Tuan Lin, tolong selamatkan dia, kata Li Dan bersemangat. Jangan bersemangat, beritahu saya dengan jelas, mengapa dia membunuh Ahua. Di mana dan dengan cara apa dia membunuh Ahua. Bagaimana situasinya sekarang? Tanya Stephen Lin. Yah, aku tidak tahu tentang ini, dia baru saja memberitahuku bahwa dia membunuh Ahua, dan aku tidak tahu apa-apa lagi. Ketika aku tiba di tempat kejadian, aku hanya sempat melihatnya, dan dia dibawa pergi. Kata Li Christmas. Begitu, harap aman dan jangan tidak sabar, kamu harus ingat sekarang, jangan beritahu orang lain tentang pembunuhan Huang Jie. Apakah kamu mengerti? Kata Stephen Lin. Mengerti. Li Dan mengangguk. Stephen Lin menutup telepon dan menelepon Dong Jian. Huang Jie mengalami kecelakaan. Dia membunuh pacar Li Dan, Ahua. Sekarang dia berada di tangan polisi. Saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda. Saya akan segera terbang ke kota Sengki. Sebelum saya turun dari pesawat, saya harus melihat Huang Jie, kata Stephen Lin. Oke, tidak masalah, kata Dong Jian. Selain itu, bantu saya membatalkan makan malam dengan Menteri Huang malam ini, dan beritahu dia bahwa sesuatu terjadi pada keluarga saya, dan saya akan datang untuk meminta maaf suatu hari nanti. Kata Stephen Lin. Mengerti. Setelah menutup telepon, Stephen Lin meninggalkan gedung penambangan emas hitam dan menuju ke bandara. Pada saat yang sama, di sisi lain, di Aula Kingmu. Elder, berita baru saja datang dari kota Sengki bahwa penyelamat Stephen Lin, Huang Jie, membunuh seseorang dan telah ditangkap oleh polisi. Seorang pelayan berjalan ke Aula Kingmu dan berkata kepada para tetua. Penyelamat Stephen Lin membunuh seseorang. Qian Su sangat gembira ketika mendengar berita itu. Ya, penyebab spesifiknya tidak diketahui untuk saat ini, tapi Ahua memang sudah mati, dengan lebih dari 10 pisau di tubuhnya dan mati di tempat. Kata bawahan itu. Itu dia. Qian Zui bertepuk tangan dan berkata dengan penuh semangat, juru selamat Stephen Lin membunuh seseorang, Stephen Lin tidak boleh melepaskannya, dan pasti akan menggunakan beberapa koneksi untuk melindungi Huang Jie, dan kita hanya perlu mengambil ini jika masalah ini dipublikasikan, tidak perlu kita melakukan apa-apa. Opini publik di masyarakat sudah cukup untuk membuat Stephen Lin menderita. Jika dia ingin menyelamatkan orang, dia harus menjadi musuh opini publik di seluruh masyarakat. Jika dia tidak menyelamatkan orang, dia hanya bisa mengawasinya. Penyelamat dijatuhi hukuman penjara, hahaha, Zheng Chou tidak bisa kembali ke kota, dan penyelamat Stephen Lin benar-benar mengirim bantuan dewa, menarik, sangat menarik. Yang lainnya para penatua tidak dapat membantu menunjukkan semua orang dalam suasana hati yang buruk karena penolakan jahat Kai Juns untuk membayar kembali uang. Sekarang ada kabar baik dan tidak membutuhkan banyak usaha. Suasana hati semua orang lebih baik. Bab 925 pesawat Stephen Lin terbang ke kota Sengki. Di dalam pesawat, Stephen Lin memperoleh banyak informasi dari Dong Jian, seperti lokasi kejadian, waktu kejadian, bahkan foto transkrip yang ditulis polisi beberapa menit yang lalu. Semua ini berasal dari bawahan Stephen Lin yang bersembunyi di kegelapan. Stephen Lin membaca pengakuan itu dengan hati-hati dan menemukan bahwa Huang Jie mengakui kejahatannya. Adapun motif pembunuhan itu, dia mengatakan bahwa itu karena Ahua telah mengkhianati saudara baiknya Li Dan sebelumnya, dan kemudian berdamai dengan saudara baiknya. Dia sangat tidak puas, jadi Huang Jie pergi mencari Ahua lebih dari 1 jam yang lalu dan meminta Ahua untuk meninggalkan Li Dan.
Ahua tidak mau dan bahkan mengatakan bahwa dia akan menikahi Li Dan. Pisau buah menusuk Ahua sampai mati di tempat. Pisau buah telah diambil oleh polisi, dan polisi telah mengeluarkan sidik jari di atasnya, yang memang milik Huang Jie. Semua bukti menunjukkan bahwa memang Huang Jie yang membunuh Ahua. Namun, di antara bukti-bukti tersebut, Stephen Lin melihat sesuatu yang sangat tidak mencolok. Artinya, Li Dan menelepon Huang Jie pada saat kematian Ahua, dan panggilan itu tidak berlangsung lama, hanya lebih dari 1 menit. Pada saat ini, mengapa Li Dan menelepon Huang Jie? Stephen Lin menelepon Dong Jian. Bantu saya mencari tahu sumber panggilan yang dilakukan Li Dan ke Huang Jie pada pukul 15.25, kata Stephen Lin. Sumber sinyal. Oke, aku akan segera memeriksanya, kata Dong Jian, dan menutup telepon. 10 menit kemudian, Dong Jian mengirimkan informasi yang ditemukan ke ponsel Stephen Lin. Stephen Lin membuka informasi dan melihatnya, dan menemukan bahwa ketika Li Dan menelepon Huang Jie, sumber sinyal Li Dan berada di dekat TKP. Penemuan seperti itu membuat Stephen Lin menyadari bahwa kasus ini mungkin tidak sesederhana kelihatannya sekarang. Tidak lama kemudian, Dong Jian mengirim pesan lagi. Dia bahkan menemukan sumber sinyal ketika Huang Jie menerima panggilan dari Li Dan. Huang Jie berjarak 5 km dari Li Dan ketika dia menjawab panggilan. 10 menit kemudian, Huang Jie panggil polisi, saat ini sumber sinyal sudah ada di TKP. Dengan kata lain, Huang Jie membutuhkan 10 menit untuk tiba di TKP dari tempat yang berjarak 5 km dari TKP, dan kemudian segera memanggil polisi setelah membunuh seseorang. Butuh 10 menit untuk mengemudi secara normal untuk perjalanan 5 km, Huang Jie hanya menghabiskan 10 menit di jalan. Mungkinkah dia membunuh Ahua setelah melihatnya? Namun dalam transkrip, Huang Jie dengan jelas menyatakan bahwa dia membunuh Ahua karena dorongan hati setelah dia bertengkar dengan Ahua tanpa hasil. Waktu pertengkaran ini seharusnya 3-5 menit, bukan? Dan Li Dan bersama Ahua saat itu, mungkinkah Li Dan melihat kakaknya membunuh wanitanya dan tidak peduli? Waktunya tidak cocok. Stephen Lin melihat informasi di tangannya dan berkata pada dirinya sendiri. Karena waktunya tidak cocok, yang disebut pembunuhan Huang Jie mungkin palsu. Tapi Ahua memang sudah mati. Siapakah orang yang membunuh Ahua? Hanya ada satu kebenaran. Stephen Lin melihat informasi di tangannya. Hanya ada satu orang tersisa yang memiliki waktu dan ruang untuk melakukan kejahatan, dan orang itu adalah Li Dan. Dengan wajah murung, Stephen Lin memanggil Li Dan. Telepon berdering lama sekali sebelum Li Dan menjawabnya. Ujung telepon yang lain sangat berisik, dan Stephen Lin mendengar tangisan. Apa yang kamu lakukan? Stephen Lin bertanya. Orang tua Ahua dan saya datang ke rumah sakit untuk menemui Ahua, dan mereka menangis, kata Li Dan. Di mana kamu saat Ahua terbunuh? Stephen Lin bertanya. Aku. Saat itu, Huang Jie memberitahuku bahwa dia ingin mengatakan sesuatu kepada Ahua dan memintaku turun untuk membeli sebungkus rokok, jadi aku turun untuk membeli rokok saat itu, tapi di tengah jalan aku mendengar tragis Hua. Setelah beberapa saat, saya melihat Huang Jie berdiri di samping Ahua memegang pisau, dan tubuh Ahua berlumuran darah, kata Li Dan. Mengapa Anda menelepon Huang Jie pada waktu itu? Mengapa dia bergegas ke TKP segera setelah itu? Tanya Stephen Lin. Itu karena Huang Jie terus mengatakan bahwa dia ingin berbicara dengan Ahua. Saya pikir dia masih memiliki beberapa keluhan di hatinya. Jadi saya menelepon Huang Jie dan memintanya untuk datang menemui Ahua. Kebetulan saya ada di sana, semuanya. Mari kita bicarakan, dan kita akan tetap menjadi saudara yang baik di masa depan, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Huang Jie akan benar-benar membunuh Ahua. Li Dan menangis saat berbicara, sepertinya sangat tidak nyaman. Stephen Lin mengangkat alisnya. Penjelasan Li Dan masuk akal, tetapi konflik waktu masih ada. Huang Jie menjawab telepon.
Jaraknya 5 kilometer dari lokasinya saat ini ke TKP. Butuh waktu sekitar 10 menit untuk mengemudi. Mungkinkah dia membunuh orang ketika dia tiba di TKP? Tanya Stephen Lin. Entahlah, mungkin dia terburu-buru saat menerima telepon saya, dan saat itu bukan jam sibuk untuk pergi ke kantor, tidak ada kemacetan lalu lintas di jalan, dan dia tiba dalam 7 atau 8 menit ketika dia menyetir. Lalu kami berkata setelah beberapa patah kata, dia menyuruhku turun dan aku turun. Ngomong-ngomong, aku pergi ke toilet di tengah jalan. Ketika aku keluar, aku mendengar teriakan Ahwa. Durasinya sekitar 2 atau 3 menit. Kata Li Dan. Aku tahu, kata Stephen Lin. Bos Lin, saya hanya meminta Anda untuk membantu saya agar Huang Jie tidak perlu membayar nyawanya. Bagaimanapun, dia adalah saudara laki-laki terbaik saya, kata Li Dan. Tapi dia membunuh orang yang paling kamu cintai, bukan? Mengapa kamu masih memohon padanya? Tanya Stephen Lin. Orang mati tidak bisa dibangkitkan. Aku juga sangat sedih Ahwa meninggal, tapi aku tidak ingin melihat saudara laki-laki terbaikku ditembak, kata Li Dan tak berdaya. Jika itu aku, saudara laki-lakiku membunuh kekasihku, apapun yang terjadi, aku akan berdiri di samping kekasihku, kata Stephen Lin. Mungkin kamu tidak tahu hubungan antara aku dan Huang Jie. Kami telah berteman baik sejak kami memakai celana selangkangan. Sudah lebih dari 30 tahun sekarang, dan hubungan antara kami melampaui segalanya, kata Li Dan. Begitu, mari kita lakukan dulu, kata Stephen Lin, menutup telepon, lalu mengerutkan kening. Kata-kata Li Dan sangat sempurna dan logis, dan menjelaskan semua keraguan Stephen Lin. Namun, emosi Li Dan terlalu bermasalah. Sangat tidak mungkin kekasihnya dibunuh oleh saudaranya. Tidak peduli apa hubungannya dengan Huang Jie membunuh kekasihnya. Huang Jie memohon belas kasihan, yang sama sekali tidak masuk akal. Bahkan jika dia meminta cinta, dia harus menunggu emosinya tenang dan memikirkan cinta persaudaraan sebelum dia bisa menjadi perantara bagi Huang Jie. Bagaimana seseorang dapat segera menemukan seseorang yang baru saja dibunuh? Seseorang untuk membantu orang yang membunuhnya istri. Saat ini, Stephen Lin kembali menerima informasi dari Dong Jian. Dong Jian meminta orang-orang untuk mengunjungi warga sekitar. Menurut warga, sebelum Ahwa dibunuh, ada yang mendengar Ahwa bertengkar dengan seorang pria. Isi pertengkaran itu sepertinya Ahwa ingin putus, tapi pria itu tidak mau. Setelah beberapa saat, tidak ada suara, dan beberapa menit kemudian, jeritan Ahwa datang. Teriakan tersebut hanya berlangsung beberapa kali kemudian berhenti sehingga warga sekitar tidak mengetahui dari mana asal teriakan tersebut. Butuh waktu sekitar 20 menit bagi polisi untuk tiba di lokasi kejadian. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 15.48 waktu Indonesia Barat. Waktu sekitar pukul 3.36, dan waktu teriakan terdengar sekitar pukul 3.25 sore. Kebetulan saat itu Li Dan menelepon Huang Jie, dan menurut informasi yang diperoleh Stephen Lin sebelumnya, Huang Jie tiba di TKP sekitar pukul 3.35. Apa yang terjadi dengan jeritan pada pukul 3.25? Seringai muncul di sudut mulut Stephen Lin. Teriakan pada pukul 3.25 merupakan kesalahan fatal bagi Li Dan. Kebenaran dari masalah ini sudah sangat jelas. Ahwa seharusnya dibunuh sekitar pukul 3.25, lalu Li Dan memanggil Huang Jie, yang tiba di TKP sekitar pukul 3.35, dan kemudian memanggil polisi pada pukul 3.36, mengatakan bahwa dia telah membunuh seseorang. Polisi tiba di tempat kejadian pada pukul 3.45 dan menangkap Huang Jie. Li Dan, apakah kamu membiarkan kakakmu yang disalahkan untukmu? Stephen Lin berkata pada dirinya sendiri. Pesawat dengan cepat terbang ke kota Sengki, dan selama penerbangan, berita tentang pembunuhan hari ini muncul di internet. Ini adalah kasus keji pembunuhan tunangan saudara laki-laki, karena hubungan yang rumit antara personel terkait. Kasus ini dengan cepat menarik perhatian banyak orang.
Sebelum Stephen Lin tiba di kota Sengki, banyak media dari kota Sengki telah mendekati Li Dan, mencoba mencari tahu sesuatu dari Li Dan. Li Dan tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengatakan bahwa dia berharap semua orang tidak terlalu memperhatikan masalah ini. Pernyataan seperti itu tidak memuaskan media, sehingga banyak orang mulai menggali lebih dalam cerita di antara ketiganya. Di bawah kendali beberapa orang yang teliti, hubungan cinta benci yang keterlaluan antara ketiganya dibuat dan menyebar dengan cepat di internet. Ini adalah kisah cinta yang sangat berdarah. Ada kebenaran dan kepalsuan dalam keseluruhan cerita. Kisah ini melebih-lebihkan hubungan antara tiga orang, yang telah menarik perhatian banyak orang. Bukan lagi kasus pembunuhan untuk membaca cerita seperti itu ya, lebih seperti menonton drama percintaan darah anjing. Ketika pesawat Stephen Lin mendarat di kota Sengki, beberapa versi dari cerita ini diturunkan, dan beberapa orang bahkan mengarang apa yang disebut catatan obrolan, membuktikan bahwa memang ada cinta yang tidak etis di antara ketiganya. Semua jenis rumor membuat kasus setan yang tidak terlalu rumit menjadi sangat rumit. Stephen Lin masuk ke dalam mobil meninggalkan bandara, dan sudah membaca tidak kurang dari 5 versi rumor di dalam mobil. King Mutang. Stephen Lin mengertakkan gigi dan mengucapkan 3 kata ini dari mulutnya. Jelas, kekuatan pendorong di balik semua rumor ini pasti King Mutang, karena King Mutang memiliki kemampuan dan motivasi ini. Yang terpenting adalah mereka pernah mencoba menyuap Huang Jie dan Li Dan. Mereka harus sangat jelas tentang hubungan ketiganya, sehingga mereka dapat mengarang rumor yang 80% salah dan 200% benar ini. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.